semuanya, perkenalkan saya Mega Yohana Toranda Sogara dari kelas 12C SMA Santo Franciscus Xaverius. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang senyawa makromolekul. Lebih rincinya, saya akan membahas tentang struktur, sifat, tata nama, serta penggolongan protein. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari protein itu sendiri. Protein merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel. Protein merupakan senyawa kompleks yang dihasilkan dari polimerisasi asam-asam amino yang terikat satu sama lain melalui ikatan peptida. Yang pertama, struktur dari protein. Struktur protein merupakan struktur yang kompleks jika dilihat dari ikatan-ikatan yang terjadi pada protein. Struktur yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer protein merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder protein terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan. Yang ketiga, struktur tersier merupakan interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Misalnya, terbentuk rantai double helix. Dan struktur yang terakhir yaitu kuartener, struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe3+. Yang berikut adalah sifat-sifat protein. Sifat yang pertama, sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya sangat besar. Contohnya adalah kolagen. Kolagen memiliki ukuran molekul yang sangat besar dan strukturnya yang sangat terikat yang membuatnya tidak mudah larut dalam air. Sifat yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Contohnya, putih telur atau albumin yang mengalami koagulasi saat dipanaskan. Ketika putih telur dipanaskan, protein albumin akan menggumpal dan berubah dari bentuk cair menjadi padat. Hal yang sama juga terjadi pada susu ketika ditambahkan asam seperti cuka atau air jeruk nipis yang menyebabkan kasein dalam susu mengendap dan membentuk gumpalan. Lalu sifat yang ketiga, bersifat amphoter karena membentuk ion sweeter. Contohnya, hemoglobin yang memiliki sifat amphoter. Hemoglobin dapat berfungsi sebagai asam atau basa tergantung pada pH lingkungan sekitarnya. Pada pH tertentu, hemoglobin akan membentuk ion sweeter yang memiliki muatan positif dan negatif pada waktu yang sama, sehingga membuatnya lebih stabil pada kondisi tersebut. Dan sifat yang terakhir adalah dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Contohnya, protein pada daging yang mengalami denaturasi ketika dipanaskan. Proses memasak daging menyebabkan perubahan struktur protein yang membuatnya lebih mudah dikunyah. Pemanasan menyebabkan perubahan pada struktur tersier dan sekunder protein yang merusak ikatan-ikatan yang menjaga struktur tersebut. Yang berikut tata nama protein. Protein merupakan senyawa dengan molekul yang mengandung gugus fungsional amina maupun karboksil. R dapat berupa gugus alkil, suatu rantai karbon yang mengandung atom-atom belerang, suatu gugus siklik atau gugus asam ataupun basa. Berikut penjelasan tentang penggolongan protein. Yang pertama, berdasarkan komposisi kimia, terbagi menjadi dua. Yang pertama, sederhana atau enzim ribonuklease. Protein sederhana hanya terdiri atas asam amino dan tidak ada gugus kimia lain. Yang kedua, terkonjugasi atau lipoprotein. Protein konjugasi terdiri atas rantai polipeptida
yang terikat pada gugus kimia lain. Bagian yang bukan asam amino dari protein konjugasi disebut gugus prostetik. Penggolongan yang berikut berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu protein fibrillar atau skleroprotein. Protein yang berbentuk serabut, tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam, basa, ataupun alkohol. Yang kedua, protein globuler atau sferoprotein. Protein ini berbentuk bola, banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, dan daging. Penggolongan yang ketiga berdasarkan fungsi biologisnya. Yang pertama, enzim. Yang kedua, protein pembangun. Yang ketiga, protein transport. Yang keempat, protein pelindung. Dan yang terakhir, pengendalian pertumbuhan. Lalu, penggolongan yang terakhir berdasarkan sumber asalnya. Yang pertama, protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Protein ini banyak terdapat dalam biji-bijian dan kacang-kacangan. Dan yang terakhir, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Banyak terdapat dari daging, susu, dan ikan. Demikian video penjelasan saya kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk lebih memahami tentang struktur, sifat, tata nama, serta penggolongan dari protein. Terima kasih. If the sun refused to shine,